Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 84. Cerita dimulai dengan tubuh yang bergetar. Yu-chan berkata, "Apa yang kau bilang? Kau mengatakan kalau dirimu telah memberikanku teknik yang palsu." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Tidak peduli seasing apa kami berdua sebagai seorang saudara kandung, tetapi selama kami masih berasal dari keluarga yang sama, setidaknya dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang seperti ini kepada saudaranya." Namun, apakah hidup dan matiku sama sekali tidak dipedulikan oleh bajingan ini sampai-sampai ia memberikan kultivasi yang palsu seperti ini? Pada sisi yang lain, Lee Ji-young langsung memerintahkan kepada mereka untuk memulai pertarungannya sekarang juga. Dengan amarah yang membuncah di kepalanya, Yu-chan langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah pukulan kepada Ji-young. Di saat itu, ia meminta kepada Ji-young untuk mengatakan yang sebenarnya, apakah yang ia katakan adalah kebenaran ataukah tidak. Akan tetapi belum sempat ia mampu melancarkan serangannya, tiba-tiba saja Ji-young langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat tepat di wajahnya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, ia juga langsung memberikan sebuah tendangan kepada Yu-chan sampai-sampai ia pun langsung memuntahkan banyak darah. Kemudian Ji-young berkata, "Apakah hanya ini kemampuan yang kau miliki? Entah mengapa kau tidak mencoba untuk menggunakan metode kultivasi yang aku berikan kepadamu." Di saat itu, Ji-young mencoba untuk memancing amarah Yu-chan agar ia menggunakan metode itu. Ji-young berencana ketika Yu-chan mulai mengamuk, maka ia akan menyalin teknik itu sebagai salah satu dari koleksinya. Benar saja, nada mengejek yang dilontarkan oleh Ji-young secara perlahan langsung membangkitkan amarah Yu-chan. Di saat itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk melancarkan serangannya kepada Ji-young. Namun, ia begitu kesal karena tidak ada satupun dari serangannya yang mampu mengenai tubuh Ji-young yang seakan-akan kalau dia telah dipermainkan oleh seorang master. Sambil tertawa, Ji-young berkata, "Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Bukankah sudah kukatakan kalau dirimu harus menggunakan kultivasi itu lagi?" Dengan mata yang terbelalak, Yu-chan berpikir, "Dasar sialan, bagaimana mungkin aku sama sekali tidak bisa mengenainya? Apakah ini adalah perbedaan kekuatan yang kami miliki?" Sebulan yang lalu, bagiku dia tidak lebih hanyalah seorang pecundang pengecut yang sama sekali tidak memiliki bakat apapun. Tetapi bagaimana situasi ini bisa terbalik hanya dalam 1 bulan sehingga membuatku menjadi seseorang yang begitu lemah? Saat ini aku sudah berusaha dengan sangat keras untuk membalikan semua anggapan kalau aku adalah anak rendahan. Bahkan selama ini aku telah berlatih dengan sangat keras untuk meningkatkan kemampuan seni bela diriku, sehingga tidak ada satu orang pun di dalam keluarga Mok yang bisa merendahkanku. Namun pada akhirnya aku telah dipermainkan oleh bajingan ini. Di saat itu jantungnya telah berdegup dengan sangat kencang. Hal itu disebabkan karena dorongan niat membunuh yang sebelumnya ia tekan langsung mencoba untuk bangkit kembali. Namun ketika ia masih berusaha untuk menahannya, di saat yang bersamaan ingatan tentang Ji-young yang memberikan teknik kultivasi palsu itu telah terlintas di kepalanya, yang seakan-akan kalau dia telah tertawa terbahak-bahak. Tetapi itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh Ji-young karena emosi dan juga niat membunuh yang dimiliki oleh Yu-chan telah bergejolak dengan sangat hebat. Kemudian Ji-young langsung melancarkan tinjuannya secara bertubi-tubi sehingga membuat Yu-chan langsung terdorong ke belakang. Sambil tertawa, Ji-young berkata, "Untuk apa kau menahan kekuatan itu? Bukankah kau bermimpi untuk menjadi yang terkuat di dalam keluarga kita? Lantas mengapa kau sama sekali tidak ingin menerima kekuatan yang aku berikan kepadamu?" Seketika itu juga dorongan niat membunuh yang ada di kepalanya langsung bergema dengan sangat hebat. Ia meminta kepada Yu-chan untuk membunuh Ji-young di saat itu juga. Lalu ia pun langsung melancarkan sebuah tinjuan kepada Ji-young sembari mengatakan kepada dirinya sendiri kalau dia sama sekali tidak akan mau menggunakan kekuatan itu lagi. Melihat datangnya serangan itu, Ji-young langsung menyilangkan kedua tangannya untuk menahan pukulan Yu-chan. Bahkan Ji-young langsung terdorong ke belakang dalam jarak 10 langkah meskipun ia sudah menahan pukulan Yu-chan dengan menggunakan kedua tangannya. Akan tetapi kekuatan yang dilancarkan oleh Yu-chan sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh Ji-young sehingga membuatnya merasa begitu kecewa. Yu-chan berpikir, jika dia menuruti dorongan niat membunuhnya, maka dia sama sekali tidak akan bisa mengendalikan dengan apa yang akan dia lakukan.
Namun Yu Chan langsung terdiam ketika melihat Jiong yang hanya menyeringai meskipun sudah terkena serangannya. Di saat itu Jiong berpikir kalau dia masih memiliki sebuah cara untuk membangkitkan amarah Yu Chan. Hal itu disebabkan karena dia telah memiliki sebuah informasi yang paling dibenci oleh Yu Chan. Kemudian Jiong berkata, ternyata seorang sampah yang terlahir dari seorang pelacur sama sekali tidak ada gunanya meskipun kau sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuktikan kalau darahmu adalah darah suci. Terlihat Yu Chan langsung terdiam, matanya bergetar karena ini adalah sebuah kata yang sama sekali tidak ingin ia dengar. Siapapun seseorang yang berada di dalam dunia ini yang tidak bereaksi ketika orang tuanya telah dihina sebagai seorang pelacur. Di saat itu Yu Chan langsung memancarkan niat membunuh yang begitu kuat yang bahkan telah melonjak hanya dalam sekejap mata. Terlihat dengan sangat jelas kabut merah yang mengerikan langsung mengalir dari dalam tubuhnya. Bahkan suasananya terasa begitu berbahaya karena kulitnya dan juga bola matanya telah berubah. Kulitnya tidak hanya berubah menjadi coklat saja, akan tetapi dia telah berubah menjadi hitam pekat. Bahkan otot-ototnya telah membengkak sehingga membuat bajunya langsung terkoyak begitu saja. Lalu Yu Chan berkata, apakah kau tahu, awalnya aku sama sekali tidak percaya kalau dirimu akan mengajariku sebuah teknik yang benar. Walaupun seperti itu, aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain percaya kepadamu. Dengan tatapan mata yang tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh, Yu Chan kembali berkata, asal kau tahu, ketika pertama kali aku menggunakan teknik kultivasi ini, aku pun merasakan kalau aku telah berubah menjadi sangatlah kuat. Melihat lonjakan kekuatan yang sangat drastis seperti itu, Jiong bergumam, inilah yang aku harapkan, sebuah kekuatan yang sudah melampaui tahapan puncak alam puncak. Bahkan kekuatan yang ia miliki mulai berkumpul dengan begitu cepat. Kekuatan yang ia miliki tidak hanya berlipat ganda, akan tetapi ia telah meningkat 3 kali lebih kuat, dan dia hampir mencapai tahapan awal alam transenden. Pada sisi yang lain, terlihat para pemimpin langsung berdiri dari tempat duduknya ketika merasakan niat membunuh yang begitu kuat telah menyebar di udara. Di saat itu, mereka sama sekali tidak bisa menyembunyikan keheranan dengan apa yang ditunjukkan oleh Yu Chan. Kemudian, Son Yun langsung memerintahkan kepada Lee Jiom untuk menghentikan pertarungannya karena itu sudah melewati batas. Sambil melompat bersama Byeok-hak, Son Yun bergumam, aliansi bumi langit bukanlah sekte ortodok. Jadi teknik terlarang bukanlah sebuah teknik yang diharamkan. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh anak ini telah melampaui konsep itu sehingga teknik itu sangatlah berbahaya. Dia telah melampaui sebuah tingkatan yang akan bisa ditangani oleh anak kecil. Kekuatan yang digunakan sudah melampaui batasan seseorang sehingga pada akhirnya akan membawa kehancuran. Jika dia melancarkan serangannya kepada Mok Yong-won, maka anak itu bisa saja akan mati. Namun di saat yang bersamaan, pecahan lantai batu langsung berserakan kemana-mana ketika Yu Chan yang mengamuk berlari menuju ke arah Jiong. Bahkan kecepatan pergerakannya telah berada pada level yang berbeda jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Terlihat Lee Jiom langsung berlari menuju ke arah Yu Chan. Ia menyadari kalau Yu Chan sudah berubah menjadi orang gila yang sama sekali tidak terkendali. Di saat itu, suasana di tempat itu telah berubah menjadi sangatlah menegangkan. Dan ini adalah pertama kalinya para eksekutif harus turun ke atas arena untuk menghentikan pertarungannya. Mereka menyadari jika Yu Chan sampai berhasil membunuh Jiong di dalam pertarungan itu, maka mereka akan kehilangan sebuah talenta yang hanya muncul 1 kali dalam ratusan tahun. Akan tetapi tanpa mereka sadari, terlihat dengan sangat jelas kalau Jiong telah menunjukkan rasa kagumnya kepada sebuah teknik yang dengan sengaja ia rubah. Ia sama sekali tidak menyangka hanya dengan mengubah beberapa bagian saja ia akan bisa menciptakan sebuah teknik yang benar-benar sangatlah luar biasa. Bahkan ia sama sekali tidak peduli jika tinjuan Yu Chan akan menghancurkan bentuk wajahnya, atau bahkan jauh lebih parah dengan apa yang dialami oleh Yomga, yaitu kematian. Terlihat hanya dalam sekejap mata, Yu Chan langsung melayangkan tinjuan ganasnya tepat mengarah di wajah Jiong dengan begitu telak sampai-sampai membuatnya langsung terlempar dengan jarak yang sangat jauh. Dan bersamaan dengan itu, Jiong langsung terhempas di atas tanah sebanyak 3 kali. Kemudian ia terpelanting meninggalkan arena pertandingan sehingga membuat pembatasnya langsung hancur begitu saja. Seketika itu juga, semua orang yang ada di sana langsung mendekat kepada Jiong untuk memastikan apakah dia masih hidup ataukah tidak. Siapapun yang melihat kehancuran yang seperti itu pastinya menyadari bagaimana tingkat kekuatan yang dimiliki oleh Yu Chan. Dengan benturan yang begitu dahsyat seperti itu, mereka meyakini kalau Jiong setidaknya telah mengalami patah tulang yang begitu banyak dan juga luka dalam yang sangat fatal. Ketika Yu Chan ingin menyerang Jiong untuk yang kedua kalinya, tanpa ia sadari, Byeok-hak dan juga Son Yun langsung menerjangnya dari arah belakang sehingga membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak lagi.
Di saat itu, Yu-chan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kuncian para eksekutif. Namun usahanya hanyalah sia-sia. Tidak peduli sekuat apa ia berusaha, tetapi tetap saja ia sama sekali tidak akan bisa melampaui kekuatan para eksekutif yang sudah mencapai tahapan puncak alam transenden. Pada sisi yang lain, tepat di sampingnya Azur berkata, "Manusia, apakah kau masih bernafas? Yang aku lihat pukulan anak itu sangatlah kuat dan juga luar biasa." Terdengar Jiong hanya tertawa, lalu ia berkata, "Meskipun terasa sakit dan juga berdarah, namun aku masih bisa menahan serangan itu." Kemudian ia pun mengangkat tangan kirinya yang urat-uratnya mulai menonjol. Lalu sambil tertawa ia kembali berkata, "Akhirnya aku sudah mendapatkan teknik ini meskipun dengan melewati hidung yang berdarah." Halo guys, sebelum lanjut ke cerita, kali ini saya mau promosikan sebuah komik baru yang sangat wajib buat kalian tonton di channel ini. Dan ini adalah komik yang MC-nya sangat badass, bengis dan juga psikopat. Jadi saya menyarankan jika kalian sudah selesai nonton cerita Lord Wonwi, maka kalian wajib lanjut untuk menonton video komik Murim Psikopat yang sudah tayang di channel ini. Tepat di tengah arena pertandingan, terdengar Yu-chan yang tertawa terbahak-bahak sembari mengatakan kalau dia akan membunuh Jiong dengan menggunakan kedua tangannya. Bahkan ia sama sekali tidak peduli meskipun para eksekutif telah mengunci pergerakannya. Bahkan Yoryang dan juga Master Bayangan langsung bergerak menuju ke arena untuk melihat perubahan yang dialami oleh Yu-chan secara dekat. Sambil bersiap melancarkan tinjuannya kepada Yu-chan, Son Yun berkata, "Dasar sialan, jika dia terus saja hilang kendali seperti ini, maka dia akan mati karena penyimpangan energi Ki." Seketika itu juga Yu-chan langsung terhempas ke atas tanah setelah mendapatkan sebuah pukulan yang begitu keras dari Son Yun. Kemudian Son Yun langsung mencekik batang lehernya. Lalu ia meminta kepada Master Bayangan untuk menekan semua titik tekanannya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Master Bayangan langsung menekan beberapa titik tekanannya yang bertujuan untuk menghentikan pergerakannya. Akan tetapi ia begitu heran ketika merasakan kalau tekanannya sama sekali tidak bereaksi. Lalu ia berkata, "Ada apa dengan anak ini? Yang aku rasakan semua pembuluh darah yang ia miliki telah terpelintir sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa untuk menemukannya. Jujur saja aku begitu sulit untuk membuatnya tidak sadarkan diri dengan menyegel titik tekanannya. Jika situasinya terus saja seperti ini, maka tidak lama lagi dia akan mati." Namun mereka semua begitu heran ketika mendengar Yoryang yang mengatakan kalau dia yang akan mengurusnya. Di saat itu ia pun langsung meletakkan kedua tangannya tepat di antara telinga Yu-chan dan juga bola matanya. Seketika itu juga Yu-chan langsung bergetar dengan sangat hebat yang seakan-akan kalau ada sesuatu yang menyerangnya dari dalam. Terlihat Yu-chan langsung tersungkur ke atas tanah dalam keadaan yang sama sekali tidak sadarkan diri. Melihat itu, mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yoryang untuk membuat Yu-chan menjadi tenang. Sambil menunjuk kepalanya, Yoryang berkata, "Yang aku lakukan hanya membuat otaknya bergetar dengan menggunakan gelombang suara. Tidak peduli sekuat apa anak ini, namun dia sama sekali tidak akan mampu untuk menahan sebuah getaran yang datangnya dari kedua sisi." Mendengar itu, Son Yun bergumam, "Yang aku lihat energi yang ia miliki telah kembali seperti yang sebelumnya. Namun beberapa pembuluh darahnya masih membengkak dan juga sebagiannya sudah pecah sehingga membuat dantiannya sama sekali tidak stabil. Tetapi anak ini masih memiliki keberuntungan. Jika saja kami terlambat untuk menekan tekanannya, maka bisa dipastikan kalau dia akan kehilangan seni bela dirinya dan juga menjadi lumpuh." Kemudian ia pun melemparkan pandangannya ke arah lain untuk mencari tahu bagaimana kondisi Jiong setelah terkena serangan Yu-chan yang membuatnya terlempar dengan jarak yang sangat jauh. Son Yun berpikir, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau situasinya akan menjadi seperti ini. Meskipun kondisi Yu-chan tidak sebaik yang sebelumnya, namun jika dia telah terkena sebuah serangan yang seperti itu, maka bisa dipastikan kalau tubuhnya hampir hancur." Akan tetapi ia sangatlah terkejut ketika melihat Jiong yang mencoba untuk berdiri meskipun dengan wajah yang berlumuran dengan darah. Dengan mata yang berbinar, Son Yun berkata, "Dasar sialan, bagaimana mungkin anak itu masih bertahan meskipun ia mendapatkan sebuah serangan yang sangat luar biasa seperti itu. Jujur saja, dia adalah anak yang benar-benar sangatlah istimewa, sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa mendustakan kalau aku sangat tertarik kepadanya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.